Kita persilakan Mas Fahmi. Ini ranah musik kok Mas? Apa haram musik? Tetet, tetet, tetet. Enggak. Langsung. Monggo Mas Fahmi. Bismillah dulu Mas Fahmi. Tepuk tangan teman-teman untuk kegembiraan kita malam hari ini. Potongan tumpeng pertama rencananya akan diberikan kepada pengampu Majelis Kenduri Cinta, pewaris dari Mbah Muhammad Ainun Najib, yaitu Mas Sabrang Mowo Damar Panulu. Kami mohon berdiri. Dan nanti Mas Fahmi itu katanya memang harus benar-benar dimakan di panggung ya. Jadi kalau pengen tahu cara vokalis band Leto ngecap makanan, lihat habis ini. Kapan lagi ngerjain anaknya guru kan? Kalau di luar saya nggak berani tampar saya. Teman-teman fotografer. Ayo. 25 tahun cuman sekali. Ya, tepuk tangan teman-teman sekalian. Ini menandakan KC 25 tahun. Yang kedua, Mas Fahmi, Mas Tri, kita persilahkan kepada Mas Ansa Gaura. Mewakili, jadi gini teman-teman, Kenduri Cinta ini kan sudah 25 tahun. Lah, yang mewakili kelompok tua, gimana ya? Mas Fahmi nggak tua-tua amat sih, cuman menuju tua. Pokoknya intinya Mas Ansa mewakili anak muda Kenduri Cinta hari ini yang jadi penggiat. Udah, Mas Ansa monggo naik. Oke, Mas Ansa. Jadi ternyata hari ini selain Mas Ansa akan menyerahkan tumpeng kepada Bang Hensa, ternyata Mas Ansa juga membawa karya. Ya. Jadi teman-teman, Kenduri Cinta hari ini punya karya, sementara masih dalam bentuk kaos. Nanti yang pengen berkesempatan untuk mendapatkan kaos, silakan cek Instagram merchandise Kenduri Cinta. Karya Kenduri Cinta. Sementara masih ini. Kalau mobil, Mas Tri, kalau mobil kita masih pajang di sana. Itu juga karya nanti. Tapi nunggu kita punya modal. Langsung foto. Silakan Mas Ansa untuk dipotong tumpeng dan diberikan kepada Bang Hensa. Nah. Tumpeng. Udah, tenang aja Mas. Sama ini. Geser aja. Ya. Oh langsung. Kalau foto kan terlalu lama. Iya. Kita beri tepuk tangan kepada Bang Hensa karena mungkin Bang Hensa udah 2 tahun ya Bang ya? 2 tahun. Foto dulu. Jangan cepat-cepat. Cepat ini. Kayak di TV-TV itu, Sa. Ini untuk simbolik, Mas. Hanya untuk simbolik. Simbolik yang kaos. Ya. Kini teman-teman sekalian, ini adalah karya Kenduri Cinta bekerja sama dengan Bang Gaber, ya. Jadi kita beri tepuk tangan buat Bang Gaber. Jadi ini salah satu momentum bahwa Kenduri Cinta akan berkolaborasi. Langsung dipegang. Ya enggak. Susah. Ya enggak usah ngambek. Bang Hensa itu mau kita anggap orang luar, sudah di dalam. Mau sudah di dalam kok ya di luar. Yang 6XL, Sa. Jadi terima kasih Bang Hensa sudah menemani kita selama 2 tahun. Ya. Tepuk tangan buat Bang Hensa. Semoga sehat. Ya. Senantiasa sehat. Yang terakhir, Mas Tri, kita minta perwakilan teman-teman jamaah. Ya, sebentar Mas. Kita minta 2, 1 cowok, 1 cewek untuk juga ikut menikmati kebersamaan motong tumpeng, diserahkan kepada penggiat Kenduri Cinta paling lama dan paling istiqomah membersamai kita sejak tahun 2000, yaitu Mas Adi Pujo. Jadi siapa yang ingin berkesempatan motong tumpeng dari teman-teman, kita nggak mau tunjuk. Yang saya lempar mic kena kepalanya maju ya. Yuk. Ya sebelum dilempar mic ayo. Siapa teman-teman? Ayo Mas, monggo Mas. Yuk, tepuk tangan buat Masnya. Ya.
Beneran Mas, beneran. Mas. Ya. Oh ya. Oh, selamat datang. Selamat datang. Prof. Bagus. Oke, karena ada arahan sementara secara simbolik cukup, jadi kita sisihkan dulu tumpengnya Mas Rizal, Mas Teguh. Ya, teman-teman jamaah, supaya kita bisa menikmati meskipun sebutir, tapi pahamilah bahwa dari sebutir nasi itu, yakin bahwa itu adalah bentuk kebersamaan kita malam hari ini. Jadi siapapun yang ingin menikmati tumpeng yang tersisa tadi, dipersilahkan. Monggo yang ada dinikmati secukupnya, kalau kurang cukup beli di depan. Oke, sembari teman-teman dari penggiat Kenduri Cinta membagikan kebahagiaan dalam bentuk jajanan pasar, kita mulai diskusi kita pada malam hari ini. Dan sekali lagi kami juga mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan kepada salah satu duta besar Kenduri Cinta yang kita utus ke Nottingham, yaitu Saudara Gus Mulyadi. Teman-teman sekalian, seperti pengantar singkat tadi yang sudah saya sampaikan di awal, karena kita juga telat tadi memulai acara, saya tidak ingin berpanjang lebar, tapi kami mohon, saya ingin mohon perkenan dari guru kita, Mas Sabrang, untuk membuka alas 25 tahun Kenduri Cinta, pesan pembuka kita harap dari beliau tentang kira-kira setelah 25 tahun ini kita masuki sebagai sebuah era perkawinan, era persilangan, era pernikahan. Apakah ada pesan-pesan khusus Mas Sabrang bagi kami semua, bagi semua jamaah, bagi para pecinta dan bagian dari orang-orang yang rindu terhadap nilai yang selama ini sudah disiram oleh ilmu-ilmunya Mbah Nun. Barangkali Mas Sabrang juga punya wahana baru yang ingin disampaikan. Kami persilakan Mas Sabrang untuk mengalasi. Monggo Mas. Serius. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sedulur-sedulur dalam keadaan sehat, waras. Ini malam ketiga berturut-turut saya yang back to back ya, yang back to back. 2 malam yang lalu Padang Bulan, tadi malam di Bang Wetan, malam ini di Kenduri Cinta. Ya, ini warisan Simbah. Tidak ada satupun yang beliin tiket kereta. Tapi lumayan udah mau ulang tahun nih dan dikasih makanan, lumayan lah, oke. Alhamdulillah, dikunyah dulu Om. Nanti ngomongnya nanti dikunyah dulu. Yang dikumpulkan oleh Simbah, yang dilakukan oleh Simbah adalah ikrar istiqomah. Kalau satu kalimat dari salah satu tokoh tua di Bang Wetan yang namanya Cak Priyo Al-Jabar, beliau mendefinisikan ma'iyah adalah, karena definisi ma'iyah bebas, yang ngerasain gimana, yang ngumpulin gimana. Cak Priyo itu ngomong bahwa ma'iyah adalah kumpulan rambutan protol katanya. Apa bahasa Indonesianya? Kumpulan, yuk paham ya bahasa itu bahasa Indonesia ya? Kumpulan rambutan protol, karena banyak anak ma'iyah kumpul di ma'iyah karena merasa tidak punya tempat. Mau ke pesantren kok tatone akeh, mau
ikut ngomong di kampus kok bukan intelektual, melu ngomong negara kok ya oh mungkin iki objek penderita kok, dan seterusnya lah. Tapi kemudian karena rasa yang kita miliki adalah cinta bersama, sehingga kita kumpul di sini. Kemudian pada kumpullah orang-orang yang dari berbagai macam background bidang yang merasa tidak punya tempat itu. Awalnya seperti itu. Ini tempat kumpulan orang terbuang. Itu kata Cak Priyo Aljabar. Dan beliau sendiri merasa sudah bisa membangun desanya dengan Maiyah, dengan pencapaiannya. Di desanya, ini menurut cerita Cak Priyo ya, di desanya itu dia sudah berhasil membuat pemuda kampung berhenti minum ketika ada adzan. Setelah selesai dilanjutkan lagi. Itu, kita semua mungkin tertawa. Dan beliau marah ketika pada tertawa. Kon niku enak, jangan semua diukur dari background yang sama. Kalau Anda lahir di dunia pesantren, hal seperti itu ditertawakan. Di kampung saya itu dunia maling itu. Mereka berhenti sungkan sama adzan, itu udah pencapaian. Ojo ngongkon mereka sholat, aduh banget masih. Berhenti sungkan dulu. Nah, itulah Maiyah. Maksud saya begini, kita tidak punya standar universal orang baik harus gimana. Cukup kita merasa pengen melalui perjalanan agar lebih baik. Kita tidak ngomong bahwa kita pahlawan Indonesia, tapi cukup melalui perjalanan bahwa kita berusaha dengan apa yang kita pahami menyumbang sesuatu di meja untuk Indonesia. Mungkin banyak yang nggak ngomong tentang Indonesia. Mumet aku kalau urusan DPR, urusan politik. Yang penting aku tak jualan bakso jujur. Di Maiyah itu diframekan jadi itu juga cinta sama Indonesia. Karena tidak mungkin sebuah negara berdiri kalau tidak ada para penduduknya. Dan potret dari kumpulan manusia adalah potret dari individu-individunya. Itu yang dibangun Simbah. Simbah tidak pengen menjadi pemimpin baru, tidak pengen diikuti oleh orang banyak. Beliau sendiri yang bilang, karena yang patut diikuti Kanjeng Nabi. Beliau sangat keras ketika ngomong nggak mau dikultuskan, nggak mau terlalu ditinggi-tinggikan. Karena itu justru meresikokan si manusia untuk menghadap kepada Kanjeng Nabinya. Nggak usah dikasih tengah-tengahnya. Kita makanya di Maiyah ada judul namanya Sinau Bareng. Kita belajar bersama, Sinau Bareng. Yang dari Nottingham ke sini, tanya beliau, memberi ilmu banyak kepada kita, iya. Tapi beliau juga belajar banyak di sini. Ngelihat rupa-rupamu, itu pelajaran luar biasa itu. Ngomong panjang, understand 10. Itu, loh, pelajaran itu bukan kognitif aja loh. Pelajaran kehangatan itu penting loh. Kita ngobrol di sini belajar dari perspektif yang berbeda. Karena ingat, realitas itu bukan satu. Realitas itu banyak kepala. Dan semakin kita tahu banyak kepala memotret dunianya, kita punya komunal. Gimana sih sebenarnya yang dihadapi kita bareng-bareng kan gitu. Nah, kalau saya boleh ngomong yang bisa diambil dari Simbah adalah Simbah tidak pengen membangun kelompok yang melawan Indonesia, tidak pengen perang, medan perang Simbah bukanlah di urusan politik. Medan perangnya Simbah adalah di urusan manusia. Kalau kita bisa bersaudara, kita bisa istiqomah menjadi manusia, entah posisimu di mana, mau di tukang jualan tukang bakso ataupun jadi juru bicara partai. Nah, sekarang ada lulusan dari Bank Wetan yang sangat terkenal jadi juru bicara partai. Yang 2 bulan lalu ke sini ya. Itu dari kecil, dari ngaceng bingung wis kumpul Maiyah. Sekarang sudah kok ngadeg Pak? Bingung isian, belum tahu fungsi. Sekarang sudah menjadi juru bicara partai. Menyenangkan karena Simbah sendiri bilang di sini tidak disekat oleh kamu dari partai mana, ormas mana, identitas kita adalah identitas manusia sebelum dikasih warna yang bermacam-macam. Bahwa kemudian ada yang ngomong kita orang Maiyah itu adalah romantisme. Simbah sendiri spesifik ngomong, Maiyah tidak akan jadi ormas, tidak akan jadi
partai, tidak akan jadi pergerakan yang dilembagakan, karena kita adalah gelombang, kita adalah frekuensi, kita adalah kehangatan. Bahkan KTA aja nggak ada kita. Kemarin ada, kalau Anda dengar, itu ada positif ada negatifnya. Positifnya adalah kita jadi romantis nih, ngumpul-ngumpul. Negatifnya nek ono sing kecekel karo Polres. Ada kemarin salah satu orang dipegang Polres, saya ditelepon, ini anak Mak Iyah. Sopo anak Mak Iyah ki, asem tenang ki. Iya rek, dia membuat video dengan VO, terus videonya agak provokatif atau gimana, bikin rame, sama polisi dipegang, Polres, ngaku cah Mak Iyah, aku lak mata nih, iya oke, saya ikut bertanggung jawab. Cah Mak Iyah mana? Saya cah anak Mak Iyah Surakarta, katanya. Tak takoni arek-arek gak ono sing kenal satu pun. Iki cah Mak Iyah ngendi ya iki? Setelah dilacak ternyata dia pernah ikut beberapa kali Mak Iyahan. Kemudian menyebut dirinya orang Mak Iyah. Terus piye? Ya enggak apa-apa lah. Terus kita perlu membela dia enggak? Kita perlu, dengan sudut pandang Simbah, kita perlu menemani dia. Bukan untuk membela dia harus selalu benar, bukan menyalah-nyalahkan dia juga. Jadikan pada posisi yang proper. Nek salah antemono Pak. Maksudnya ya sudah antem, maksudnya salah hukuman Pak. Bukankah itu ekspresi cinta yang paling baik? Ketika memang salah dihukum agar tidak dihukum di akhirat. Beri pelajaran dia sekarang agar belajar lebih baik. Bukankah itu kekejaman yang paling kejam ketika ada orang salah dibela-bela sedemikian rupa sehingga dia tidak mengakui kesalahannya dan tidak belajar dari kesalahannya. Jagat itu adil. Kalau bukan manusia yang menghukum, alam Tuhan akan menghukumnya dia. Daripada dihukum besok, mending kita hukum sekarang. Bukan atas nama kebencian. Atas nama penyelamatan. Begitu juga sikap Mak Iyah kalau cangkeme bosok dengan para politisi, dengan Indonesia. Seolah-olah kok cangkeme ngono ki, percayalah. Cangkem Mak Iyah itu berhenti di cangkem. Karena tidak ada konstituen yang dicari. Tidak ada kelompok yang pengen dikumpulkan. Kita di sini berteriak karena cinta, that's it. Kalau salah, yuk diteriakin. Bukan karena benci, agar memang dia selamat. Udah. Bentuk cinta yang paling baik adalah seperti itu. Mari kita saling menyelamatkan. Mari kita sinau bareng. Banyak yang bertanya, kapan Simbah datang? Kapan Simbah ikut membereskan Indonesia? Saya dari sekarang saya berani, saya yang paling punya otoritas untuk menjawab saat ini. Kalau Anda bertanya itu, saya jawab dengan matamu, Cok. Mak Iyah itu 25 tahun. Padang Bulan itu 30 tahun lebih. Ada 62 lingkar seperti ini di seluruh Indonesia. Dan tidak pernah sekalipun dijual menjadi suara. Tidak pernah satu pun dijadikan kekuatan untuk memaksa keinginan, kepentingan satu orang. Dan Simbah sudah mewakafkan hidupnya untuk kebersamaan. Aku wani ngomong itu, mewakafkan hidupnya. Karena saya sebagai anak pernah mengalami sesuatu yang berhak untuk misuh sebenarnya, tapi itu menjadi bukti bahwa beliau memang mewakafkan hidupnya. Saya lulus SMP, itu saya dikirim sama ibu saya ke Jogja untuk belajar kepada bapak, untuk ikut bapak sekolah SMA di Jogja. Saya naik bis 1 hari 1 malam dari Metro Lampung Tengah ke Jogja. Di terminal Jogja dijemput sama bapak untuk dibawa ke rumah. Mobilnya belum sampai rumah, kalimatnya sudah keluar. Le, inget ya, bapak ini bukan bapakmu tok. Saya ini bapaknya orang banyak. Itu dalam hati aku ya misuh loh. Aku dari SD, SMP ketemu kamu setahun sekali. Ini ada kesempatan kemudian aku bertemu denganmu setiap hari. Langsung dibilang bahwa kamu bukan bapakku. Yuk sopo? Bapakku sopo? Aku ditakoni ibuku, bapakku sopo? Mata nek. Enggak masih guyon. Maksudnya artinya dari awal beliau sudah mendeklar kepada anaknya bahwa saya tidak punya hak privilege lebih daripada orang lain untuk memanggil dia bapak. Dia mewakafkan hidupnya untuk banyak orang, termasuk mengorbankan anaknya. Wah, dalam tanda petik dramatis loh. Sehingga saya
mendukung itu 100% dan saya pengen menjadi jembatan Bapak menuju surga. Piye carane? Dengan menjadikan saya urung rampung. Ada dua cara untuk membawa Bapak ke surga itu. Satu, menjadi anak yang soleh. Satu, menjadi anak yang memberikan cobaan yang cukup kuat untuk menguji kesabaran Bapaknya. Nah, saya kemudian mencoba membantu Bapak masuk surga dengan menjadi yang kedua itu tadi. Ya, Anda ini yang beling ini. Tapi guyon-guyon seperti itu. Dan Bapak saya udah dengar cerita seperti itu. Anda tahu tuh kalau di panggung bat-batan, ejek-ejekan terus-menerus itu bukan drama, itu setiap harinya kayak gitu. Apa namanya? Jadi Ma'iyah ini yang paling bisa dipegang adalah menurut saya adalah urusan istiqomah. Keistiqomahan. Tidak mudah membuat acara 25 tahun yang Kenduri Cinta. Tiap bulan keadaan yang berbeda terus, generasi berbeda, tanpa sponsor. Bahkan saya takjub hari ini karena pertama kalinya ngelihat Indah meniki. Iya sapa sing bayar iki rek? Ono gorden-gordene bareng ini iki. Biasanya apa sonwe njaluk sumbangan Pak tukang sone gitu. Karena memang ini benar-benar kalau mau ngomong gerakan yang tanpa kepentingan dan tanpa sponsor, saya berani ngomong. Ma'iyah adalah salah satu contohnya. Semua 62 di semua titik organik. Karena tidak ada paksaan. Nek kowe gelem ngelakoni. Gak mau, gak usah ngelakoni. Gak ada kewajiban kok. Dan saya melihat sendiri Simbah. Dari yang ikut cuma 10 orang sampai yang ikut 10.000 orang. Ada zamannya, kapan-kapan saya cerita. Simbah tetap melakukan setiap bulan. Itu pelajaran istiqomah yang sangat luar biasa. Saya berani ngomong Simbah sudah membuktikan itu dengan hidupnya. Saya belum. Kita-kita yang masih muda harus membuktikan dengan hidup kita. Piye? Mau jadi apa kita di dunia? Kita sudah ada tempat kumpul yang namanya Ma'iyah. Mari kita manfaatkan hidup agar bisa lebih bermanfaat untuk yang lain. Mau negara, mau saling menertawakan, mau guyon-guyon, mau bagi ilmu, mau mendengarkan ilmu. Bahkan ketika Anda tertawa, ketika Hadi bikin guyon yang gak lucu, itu adalah sedekah yang membawamu ke surga. Wes, mari kita saling sengkuyung di sini, kita hidupkan Ma'iyah terus bukan karena apa-apa. Karena kita merasa bahwa Ma'iyah memang salah satu lapangan yang kita butuhkan sebagai checks and balance untuk hidup kita. Hidup secara personal maupun hidup secara komunal. Untuk para intel di belakang yang mencatat ini semua, sudah 25 tahun lebih kalau di Jakarta, tidak pernah satu pun kita ngajak makar. Tidak pernah sekalipun kita ngajak menghancurkan Indonesia. Kalau ngeplai, ngatain berkali-kali. Tapi itu atas nama cinta. Bukan kita nggak pengen Indonesia bubar, kita pengen Indonesia kuat. Kuat beneran, nggak dikuat-kuatkan. Gitu ya. Oke, bismillah, selamat ulang tahun KC yang ke-25. Generasi boleh berganti terus. Istiqomah tetap jalan terus. Dan semoga kita semua bisa menjadi pembawa obor masa depan untuk Indonesia. Mungkin dunia belum terang, tapi at least kita bisa bilang, cahaya tidak akan pernah pudar. Ada Ma'iyahan di sini. Terima kasih.